Kita tiba di segmen penghujung atau segmen kelima atau segmen terakhir. Sayang sekali pemirsa. Tapi kita maksimalkan saja pembicaraan kita ya dengan Ibu Dokter atau Kak Yati ya, Masya Allah. Lumayan ya, seperti itu mengumpulkan uang. Ya, yang kecil-kecil kemudian sedikit-sedikit kemudian bertambah banyak dan alhamdulillah cukup untuk ibadah umroh. Orang lain tahu nggak sih bahwa itu hasil nabung atau seperti Baru apa? bisa buka sebenarnya. Oh, baru di sini. Ya, kecuali anakku ya tahu, karena saat itu ya saya yang iya. Masya Allah. Dan ya itulah saya tipikal orang yang tidak ingin membebani orang lain, orang tua, saudara. Alhamdulillah. Dan saya juga dikasih mungkin pada saat itu. Berarti teman-teman ngajar, teman organisasi, teman kuliah atau teman apapun itu nggak ada yang tahu Kak ya? Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu tentang? Bahwa selama ini nabung. Oh, nggak ada. Itu kan nggak perlu dipublish ya. Ah, Masya Allah. Ya. Itu privasi kita sendiri. Betul. Dan kesenangan sendiri ya. Oke. Kesenangan bahwa Alhamdulillah kita bisa. Kak ya. Ya. Oke. Berbicara mengenai ke depan seperti itu. Apa sih mimpi-mimpinya Kak Yati? Atau target-targetnya ke depan? Kan udah S1, udah S2, udah S3, kemudian udah jadi dosen ya. Alhamdulillah udah lumayan banyak menjabat ya posisi di kemuhammadiyaan dan cukup berpengaruh juga, banyak teman juga, banyak pengalaman. Apa sih mimpi-mimpinya untuk ke depan? Apakah mimpi itu berhubungan dengan instansi atau keluarga atau Kak Yati sendiri, itu apa mimpi-mimpinya ke depan? Kalau mimpi saya untuk instansi, unit kerja yang khusus untuk Universitas Muhammadiyah, semoga Muhammadiyah ke depannya lebih maju, mahasiswanya lebih banyak, amin. Amin. Khusus prodi sendiri ya, prodi bahasa Inggris agar tetap unggul selalu. Dosen-dosennya tambah cerdas-cerdas semua, tambah hebat semua, Amin. sehat-sehat semua. Iya. Nah, itu untuk instansi ya. Kalau mimpi untuk diri saya sendiri, khusus untuk anak ya, semoga anak saya bisa menjadi anak yang apa ya, kan ciri tolak ukur keberhasilan seorang orang tua itu tidak dilihat dari anak kerjanya apa, kayanya bagaimana, tidak, tapi bagaimana keberhasilan seorang tua itu ketika dia mampu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh-soleha dan berakhlakul karimah. Ketika anak itu mampu taat dan patuh pada Allah. Itu mimpi saya kepada anak-anak saya, khususnya semuanya ya, agar kelak menjadi kebanggaan orang tua itu kebanggaan di dunia dan kebanggaan di akhirat. Kalau untuk diri sendiri ada nggak? Untuk diri sendiri, mimpi saya tetap menjadi orang yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, bermanfaat sebanyak-banyaknya ya. Bermanfaat untuk sesama ya. Sesama. Oke. Berbicara mengenai ini semua perjalanan karir, ya aktivitas, mobilitas, baik itu pekerjaan, organisasi, ini kan padat banget tuh Kak ya. Padat banget. Gimana sih cara ngebagi waktu itu semua? Gimana cara baginya? Apa memang sudah dipeta-petakan ya, misalnya hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, atau ngalir aja, atau mungkin ada setelah dibuat ada plan berikutnya atau seperti apa tuh Kak? Pembagian waktu khususnya job ya, pekerjaan kan kalau mengajar itu memang sudah ada jadwal dari kampus ya, dari prodi, jadi tidak boleh dilewatkan, tetap itu jadwal itu harus terlaksana, tidak boleh diganti dengan jadwal lain gitu ya. Kalau jadwal-jadwal yang lainnya ya seperti misalnya ada pertemuan, ada organisasi, itu bisa diatur, kegiatan organisasi bisa diatur ketika ada jadwal ini. Kalau jika sempat ya saya usahakan hadir, saya akan pergi. Kemudian jadwal di rumah ya, selain bantu suami, bantu anak juga ya menulis. Menulis juga. Ya, karena kan memang salah satu tanggung jawab atau beban kerja dosen kan dia harus menulis ya, menulis, berkarya. Kita harus menghasilkan karya yang bagus dan banyak kan. Gitu. Ya itu dimaksimalkan di situ saja, pelan-pelan, yang penting ada. Nulis karya ilmiah ataupun karya ilmiah berupa jurnal ataupun berupa buku, itu harus ada waktunya, tidak boleh tidak pokoknya.
Pokoknya tiap minggu harus ada waktu untuk itu. Jadi memang semacam kewajiban ya, Iya, kewajiban. untuk menulis ya seperti itu. Nah kalau quality time-nya menghabiskan waktu seperti itu, ada nggak sih jadwal khusus untuk misalnya jalan bareng temen nih, teman ngajar, teman organisasi, ya di luar serius-serius lah gitu. Maksudnya lebih ke rekreasi mungkin, Iya. atau quality time seperti itu. Lebih menghabiskan waktu untuk yang oke, kita hibur dulu diri deh, ngapain, kemana gitu. Ada nggak waktu-waktu seperti itu atau momen seperti itu untuk teman-teman atau keluarga? Dan di mana? Saya sejak selesai S3 ya, khusus selesai doktor itu entah kenapa saya mulai, mungkin faktor usia juga barangkali ya, saya lebih nyaman atau lebih enak me time gitu. Me time Iya, aja. kalau ada yang ngajak dan kebetulan sempat boleh. Tapi kegiatan-kegiatan kalau memang itu harus ya, dia harus pergi. Tapi kalau untuk spesial untuk diri saya lebih nyaman me time aja. Me time ya, dengan Di menulis, rumah, iya, di rumah, ngaji, ya. nonton atau apa gitu. Main game nggak? Enggak, saya enggak pernah. Nggak main, Tidak pernah. pernah satu kali pun selama ada game. Really? Tidak pernah. Serius? Serius. Ya, walaupun yang jadul itu Tetris atau Super Walaupun ada Mario. itu yang kotak-kotak gini. Paling Tetris. lihat coba Tetris namanya ya. Tetris. Itu ya sudah lepas, enggak pernah sampai selesai. Paling satu kali pencet turun, sudahlah. Oke. Sampai sekarang. Kita hampir sama ya, walaupun berbeda. Maksudnya saya main tapi nggak terlalu gitu, Iya. nggak seperti orang kebanyakan ya. Tapi kalau Kak Yati nggak ya, nggak main ya. Enggak pernah. Oke. Nonton juga terbatas, nonton yang ya yang saya anggap perlu. Itu saja. Seperti berita aja. Kan biasa ada orang dia ikuti perkembangannya. Iya. Sinetron dia ikuti perkembangannya sampai enggak saya. Enggak begitu saya. Oke. Heran juga Kalau saya. misalnya silaturahmi itu gimana tuh? Silaturahmi mungkin kayak semacam ada pesta, acara, ke teman-teman gitu gimana tuh? Kalau ada acara undangan, khusus undangan pernikahan ya itu pastinya harus pergi ya selama sehat. Oke. Saya pergi. Ada undangan teman juga selama sehat, saya pasti pergi insya Allah. Karena undangan kan juga kewajiban. Oke, memenuhi Masya undangan. Allah. Jadi memang lebih ke me time ya. Iya. Selebihnya boleh juga social time, tapi memang kudu dipilah-pilih dulu yang mana lebih urgent ya, yang mana yang wajib seperti itu. Oke, terakhir nih, apa sih pesan-pesan untuk perempuan yang sedang menyaksikan tayangan kita di Bukan Perempuan Biasa ini, khususnya pemirsa yang ada di rumah di Sulawesi Selatan. Silahkan Kak, silahkan. Pesan saya untuk perempuan ya khususnya kaum muslimah ya dari segi pendidikan jangan sampai nyerah untuk belajar sekolah karena itu sudah disunahkan oleh Rasulullah bahwa Allah akan memuliakan orang yang berilmu gitu ya. Kemudian tetaplah menjadi orang yang sabar dan bersyukur. Oke, Masya Allah. Jadi memang bagaimana kemudian pesannya adalah bagaimana perempuan ini mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya, Kak Yati ya. Oke, terima kasih Kak Yati sudah hadir Ibu Dokter di tengah-tengah kita di program Bukan Perempuan Biasa. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu. Sekali lagi terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, ya itulah tadi obrolan saya bersama Ibu Dokter Sujaryati SPD PD ya, salah seorang akademisi, organisator dan juga ibu rumah tangga. Dan demikian seluruh kerabat kerja Net TV pamit undur diri. Saya Rida Syahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam program Bukan Perempuan Biasa episode selanjutnya. Bye.